Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup kita? Siapakah yang kita ikuti? Ini pertanyaan penting. Mengapa? Karena seringkali kita ini, sifat kita, kepribadian kita, siapa kita mirip seperti domba. Mirip seperti domba yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan dalam bacaan Injil hari Minggu ini. Mengapa kita mirip seperti domba? Karena ada beberapa sifat dari domba yang mirip dengan sifat kita, terutama sikap rohani kita, relasi kita dengan Allah, bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Allah, bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Yang pertama dari sifat domba adalah domba punya karakter atau sifat di mana penglihatannya buruk. Penglihatannya seperti apa? Terutama penglihatan di bagian depan dan belakang. Ya, bagian depan karena letak kedua mata domba ini ada di samping kiri dan kanan. Beda dengan letak bola mata kita, tepat di depan wajah kita. Nah, karena posisi bola mata domba ini ada di samping kiri dan kanan, di sekeliling domba ini setiap objek bisa dipahami dan bisa dilihat dengan baik. Tetapi objek-objek lainnya di depan domba ini agak kurang bisa ditangkap atau dilihat oleh seekor domba. Oleh sebab itu, kalau ada misalnya gerbang atau pintu masuk ke kandang, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan hari ini, seringkali sulit untuk seekor domba dengan cepat melihat dari kejauhan pintu masuk ke dalam kandang. Perlu tuntunan dari seorang gembala. Meskipun penglihatan domba ini kurang baik, terutama di bagian depan, domba juga, puji Tuhan, dibantu oleh indera-indera lainnya. Yang pertama adalah indera penciuman. Meskipun penglihatan domba ini kurang baik, tapi domba memiliki indera penciuman yang kurang lebih oke, agak baik. Nah, lewat indera penciuman ini, domba juga berkomunikasi dengan kawanan yang lainnya, domba-domba yang lainnya. Jadi setiap domba itu punya aroma tertentu, di mana ia bisa berkomunikasi dengan domba-domba lainnya. Jadi lewat indera penciuman, domba bisa mengenal domba-domba lainnya, terlebih gembala dari kawanan domba tersebut. Untuk itu, seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang menghabiskan waktunya bersama dengan kawanan dombanya. Supaya apa? Supaya gembala tersebut bisa memiliki aroma sama seperti domba-dombanya. Itu cara bisa seorang gembala bisa dikenal oleh domba-dombanya. Jadi aromanya, baunya sama seperti domba-dombanya. Jadi seorang gembala yang baik ini menghabiskan satu hari bersama dengan kawanan dombanya dengan tujuan supaya baunya, aromanya mirip dengan domba-dombanya. Makanya Paus Fransiskus mengatakan dalam pelayanan kita sebagai gembala, kita harus smelling like sheep. Bau kita harus mirip dengan domba-domba kawanan kita, siapapun yang kita layani. Kita benar-benar hadir untuk orang-orang yang kita layani. Orang-orang miskin, orang-orang sakit, paham cerita mereka. Kita enggak hadir dari kejauhan, tapi benar-benar memahami pergulatan mereka. Sebagai orang tua juga seperti itu. Sudah paham
cerita pergulatan masalah dari anak-anak. Suami apakah benar-benar tahu keluhan dari istri, dan sebaliknya. Seorang guru apakah benar-benar menjadi seorang guru yang baik, bukan hanya sekedar mengajar selesai, tapi juga memahami mengapa beberapa murid memiliki keterlambatan dalam pemahaman ketika belajar. Smelling like sheep, kata Paus Fransiskus, beraroma seperti domba. Indra penciuman. Berikutnya, karena penglihatannya agak buruk, domba, puji Tuhan, dibantu oleh indra pendengaran. Jadi pendengaran domba ini lumayan tajam. Tapi sayangnya, kalau ada suara-suara lain, terutama suara-suara yang begitu nyaring, domba ini cenderung bingung. Nah, sebagai domba yang diperlukan adalah benar-benar mendengarkan suara dari gembala. Jadi gembala yang baik juga sekali lagi harus bisa hadir, bukan hanya memiliki aroma atau bau seperti domba-dombanya, tapi suaranya semakin dikenal oleh domba-domba. Karena apabila gembala yang baik bisa dikenal oleh domba-dombanya, artinya apa? Ia hadir bersama dengan kawanan dombanya, suaranya dikenal oleh kawanan dombanya. Jadi sekali lagi, seringkali kita seperti domba. Kehidupan kita, keputusan kita, perjalanan kita, seringkali penglihatan kita akan realitas, akan kenyataan hidup, akan pilihan hidup kita, akan relasi kita dengan sesama, akan pekerjaan kita, akan karya Allah dalam hidup kita buruk. Karena kelemahan kita, karena kesombongan kita, karena dosa kita, seringkali kita tidak bisa melihat karya Allah bekerja dalam kehidupan kita, bahkan lewat sesama yang hadir di tengah-tengah kita. Karena kelemahan kita, karena keangkuhan kita. Seringkali juga kita dibingungkan oleh suara-suara lain, pilihan-pilihan yang lain. Suara-suara yang mengatakan, ini yang benar, ini yang harus kamu turuti, ini yang harus kamu ikut. Iman yang benar adalah seperti ini. Seringkali suara Yesus hilang. Nah, supaya kita bisa dibantu sebagai domba, kita perlu seorang gembala yang baik. Mengapa? Karena seorang gembala yang baik bisa melihat dengan jelas, bisa menuntun kita domba-domba. Dan puji Tuhan, kita memiliki seorang gembala yang baik, Yesus itu sendiri. Seperti apakah Yesus gembala yang baik? Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Ia sendirilah pintu kebenaran itu. Ia sendirilah kebenaran itu. Tuhan Yesus menawarkan padang rumput yang hijau bagi kita. Seringkali kita bertanya, seberapa besar sih kasih Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, ia merentangkan tangannya sebesar ini. Kita bisa lihat di kayu salib, rentangan tangan kasih Allah sebesar ini. Ia adalah gembala yang baik yang rela mati untuk kawanan dombanya. Rentangan tangan kasih Allah ini dimulai dari rahim dan tidak berhenti di situ. Rentangan tangan kasih Allah untuk menyelamatkan kita yang adalah kawanan dombanya yang terkadang sesat. Rentangan tangan kasih Allah, kasih Yesus yang terpaku di kayu salib sampai kepada kedalaman kubur. Dimulai dari rahim, menyelamatkan kita, domba-domba yang hilang, supaya tidak ada satupun dari kita yang hilang, sampai ke dalam kedalaman kubur. Ia hadir, Immanuel, Allah beserta kita. Aromanya seperti aroma kita. Ia paham
pergulatan kita. Ia paham segala penderitaan kita. Dan suaranya adalah suara kedamaian. Satu suara yang kita perlukan di saat kita sesat, di saat kita ragu, di saat kita hilang. Damai bersamamu, datanglah kepadaku. Tuhan Yesus terus mengajak kita untuk mengikuti Dia, berjalan bersamanya, supaya kehidupan kita bisa sampai kepada padang gurun yang hijau, di mana kehidupan kita akan mendapatkan kedamaian. Teruslah mengandalkan Yesus, pilihlah Yesus, dan kita harus berani sebagai domba, berani untuk mengenali Yesus, berani untuk mendengar suara Yesus. Tapi seringkali kita juga sebagai domba yang hilang, yang tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenali Yesus, tidak bisa mendengar suara Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan takut. Karena pernah ada satu domba yang hilang dengan nama Simon Petrus. Simon Petrus pernah menjadi domba yang hilang. Ia pernah menentang Yesus. Ia pernah menyangkal Yesus. Ia pernah meninggalkan Yesus. Ia pernah mengkhianati Yesus. Ia pernah lari dari kenyataan, takut untuk menderita. Menyangkal Yesus 3 kali, kembali ke pekerjaan lama sebagai nelayan. Jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu akan menjadi penjala manusia. Tapi karena ketakutan, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Takut. Ia yang hidup bersama Yesus justru menjadi domba yang hilang. Tetapi kita lihat siapa Petrus dalam bacaan pertama, bacaan kedua. Petrus yang baru. Petrus yang sebelumnya orang mungkin berpikir, buat apa dengerin Petrus? Ia sendiri menyangkal Yesus. Tapi kita lihat dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul, perkataan Petrus adalah perkataan tentang kebangkitan Yesus, tentang kebenaran. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang mendengarkan Petrus? 3.000 orang bertobat dan mengikuti Yesus. Bagaimana akhir dari perjalanan hidup Petrus? Ia yang takut mati, akhirnya mati seperti seorang martir, sama seperti gurunya mati disalib. Setiap dari kita punya harapan. Setiap dari kita punya kesempatan. Mengapa? Karena Kristus adalah domba yang baik, Kristus adalah gembala yang baik, yang mengenal setiap dari kita, nama kita masing-masing. Yesus menyebut kita dengan nama yang sudah Ia berikan kepada kita. Kristus mengenal kita, mengenal pergulatan kita, mengenal masalah kita. Ikuti Yesus, andalkan Yesus. Sampai pada satu saat nanti kita bisa menyanyikan lagu Mazmur tentang siapa Yesus dalam kehidupan kita. Kita akhirnya menemukan padang rumput yang hijau. Kita yakin dan percaya sudah menemukan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan nyanyian kita seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oke, sampai situ saja. Kita terus mengandalkan Yesus, karena Yesus tahu siapa kita secara personal, secara pribadi. Kita terus mengandalkan Yesus, pilih Yesus, jalan bersama Yesus, karena Ia adalah gembala yang baik. Ia tidak mau kita sesat. Ia mau mengantar kita ke padang rumput yang hijau, hidup bersamanya.